Coba saya tantang Bom-Bom untuk menunjukkan di depan kamera, ini surat pentahbisan saya bahwa saya benar-benar pendeta. Ayo silakan, berani dia? Saya tunggu. Saya teman-teman begini, saya fair ya. Saya nggak mau ini si komplotannya datang, tapi tetap saya fair. Coba silakan, Rudi. Silakan nyalakan kamera. Saya tetap fair teman-teman. Saya tidak mau memfitnah orang. Makanya kita undang dia untuk mengklarifikasi. Coba saya tanya dulu. Rudi Iskariot, saya tanya dulu. Ya, apa benar Bom-Bom itu seorang pendeta? Gantian dong, sebentar loh, aku naik ke rumah kau ya, hormatilah tamu ya kan. Apa masalah kau dengan Paul Zong? Tenang dulu. Kau kesini kok membalik. Dengar dulu, tenang. Masalah kau dengan Paul Zong sehingga kau bilang tenang. Saya mau tanya dulu. Apakah benar? Ini lagi bahas apa ini? Kau mengalihkan tema ini. Kau mengalihkan pembicaraan ini. Aku tidak mengalihkan tema. Temanya apa? Sebentar, saya tanya dulu apa temanya. Temanya apa? Temanya apa? Apa permasalahanmu dengan Paul Zong sehingga kau temanya apa? Enggak, ya masalah kau dengan Paul Zong apa? Aku mau tanya. Masalahmu sama dia apa? Dulu kau bilang dia muka pantat babi, tak kau ingat nggak itu? Kau ingat nggak? Sebentar. Benar tidak kau bilang dia muka pantat babi? Betul. Nah, berarti kau udah mesra-mesraan dengan muka pantat babi, betul? Kalian ini adalah sekumpulan para mafia. Kalian ini sekumpulan para bajingan. Dengar, tenang dulu, saya tanya dulu sama kau, Rudi, tenang. Betul atau tidak Bom-Bom pendeta? Memang kau komplotannya. Udah kau turun di bawah sana. Ya tidur kau di bawah sana. Silakan. Yang kita bahas itu adalah surat nih loh, surat pentahbisan ini. Apakah ini palsu? Nah, kalau palsu, tujuan pemalsuannya buat apa? Untuk apa kita membahas firman Tuhan, tetapi ternyata dia seorang mafia? Coba. Makanya ini yang mau kita klarifikasi. Seandainya itu surat palsu, dan seandainya benar surat palsu itu digunakan untuk menipu banyak orang, ini adalah suatu kejahatan. Karena informasi yang saya dengar, semoga ini salah, surat itu digunakan untuk menggalang donasi, untuk memungut uang dari orang untuk membangun gereja. Padahal sebenarnya uangnya tidak pernah dipakai untuk itu. Gerejanya masih mangkrak terus. Ini yang mau kita klarifikasi. Semoga ini tidak benar, kan itu. Gimana? Kok melari-larikan pertanyaan? Nah, silakan. Yang ngerti masalahnya, tolong naik ke sini. Tapi yang ngerti masalahnya ya, jangan naik ke sini tapi nggak ngerti masalahnya. Atau teman-teman coba ketik di kolom komentar, saya ngerti masalahnya bang gitu. Karena ini ada banyak yang naik, tapi banyak yang nggak jelas. Silakan. Rudi Iskariot udah bersekongkol itu sama Bom-Bom. Makanya ditanya, benar nggak Bom-Bom pendeta? Nggak jelas. Coba, yang ngerti permasalahannya teman-teman tolong naik. Yang ngerti permasalahannya. Yang nggak ngerti jangan naik ya. Ari Retraubun. Coba. Kita bersihkan dunia apologet kita ini teman-teman. Karena dunia apologet kita ini disusupi oleh para bajingan-bajingan. Kita harus bersihkan para bajingan-bajingan. Ya silakan Ari Retraubun. Silakan nyalakan kamera dulu. Ari Retraubun. Halo bro. Ya silakan nyalakan kamera dulu Pak Ari Retraubun. Sudah, sebentar jaringan saya kurang bagus, pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Pak Ari Retraubun dari mana ini Pak? Saya dari Jawa, dari Indonesia. Oke, Anda ngerti permasalahan yang kita bahas? Oh, sangat ngerti sekali. Memang betul silakan, itu. Silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar Edis, ini jaringan saya ini lelet nih, karena kondisi wifi-nya kurang bagus. Saya bantu dari sini tuh, sudah?
Ya, saya udah buka nih. Cuma ya itu, jaringan saya ini lelet. Sorry, wifi saya lelet. Apa yang Anda tahu tentang masalah ini? Saya sudah dapat konfirmasi langsung dari pemimpin Ya, tapi Sinode. Anda harus nyalakan kamera dulu, Pak. Kalau Anda mau bicara, Ya, saya tidak mau nanti Anda memfitnah bom-bom. Saya tidak mau nanti Anda menjelek-jelekkan bom-bom tanpa bukti. Saya sudah nyalakan kamera, tapi jaringan saya ini lelet, Edis. Dia Oke, lambat. baik, coba naik ulang kalau begitu. Mohon maaf ya, saya turunkan. Saya ini orangnya fair, teman-teman ya. Ayo, kita bersihkan nama bom-bom dari fitnah atau memang betul bahwa surat itu palsu. Ayo. Ini si Rudi Iskariot masih lagi. Coba dia mau lari apa ngerti nggak dia masalahnya? Datang ke sini dia ruwet-ruwet. Ya silakan sang debitur. Ya, Edis tipu. Nah, silakan nyalakan Sekarang kamera dulu. Kau. Ya, kameramu nyala dulu baru ngomong. Ya, udah. Kameramu belum nyala. Kau Oke, tenang dulu, tenang dulu. Kau ngerti nggak apa yang sedang dibahas di sini? Kau ngerti nggak apa yang sedang dibahas? Ngerti. Apa? Tetapi urusan kau apa? Memang kau hakim. Baik, orang begini. Apa urusan saya? Dengar, tenang. Biar kau tahu apa urusan saya. Begini. Ya. Saya ini adalah seorang Kristen dan saya menyampaikan. Sejak kapan kau Kristen? Tenang dulu. Kau kan naik mau berdebat dengan saya. Boleh saya ngomong? Kenapa kau panik? Boleh saya ngomong? Enggak panik, aku ya udah, baik. Kau bilang baik, dengar dulu. Kau kan bertanya kepada saya apa urusan saya. Ya udah, kau di bawah sana. Kau bersikap dewasa juga bisa tidur kau di bawah sana. Apa urusan saya? Lo jelas kok apa urusan saya? Saya orang Kristen. Saya mengorbankan semua yang saya punya. Semua saya korbankan untuk menjawab para kadrun. Nah, ketika saya menjawab para kadrun-kadrun, ada orang-orang yang mengakunya Kristen itu mengganggu saya. Salah satunya adalah bom-bom. Tiap hari ngomongin saya terus. Tiap hari. Saya mencoba untuk mengacuhkan. Saya coba karena nggak ada ininya. Saya acuhkan. Tetapi dia tidak berhenti. Sampai pada akhirnya saya mendengar info-info bahwa konon katanya dia memalsukan surat. Makanya ini yang mau diklarifikasi. Kalau memang benar, nah kalian tahu kan orang-orang yang ngomongin saya di belakang itu ternyata adalah seperti itu. Gitu. Ya silakan. Yang ngerti permasalahannya silakan. Coba teman-teman yang ngerti permasalahannya tolong ketik di kolom komentar. Karena banyak orang yang mau mencoba naik tapi nggak ngerti masalahnya. Saya malas buang-buang waktu dengan orang-orang yang naik tapi nggak jelas mau ngapain. Coba teman-teman ketik di bawah, saya ngerti duduk perkaranya gitu, coba. Biar saya naikkan. Silakan. Yang mengerti duduk perkaranya silakan. Kita harus bersihkan dunia apologetika ini dari para penyamun. Rena Cipi, oke. Rina Cipi, saya naikkan. Rina Cipi, sebentar ya. Mana tidak mengajukan permintaan naik? Kalau mengerti duduk perkaranya, silahkan naik. Coba ketik di kolom komentar yang ngerti duduk perkaranya. Karena kita akan bersihkan ini, para apologet, orang-orang yang mengaku apologet ternyata dirinya itu mempunyai banyak skandal. Silakan. Tenggelamkan, ya kita harus tenggelamkan para apologet ini, karbitan ini. Kita kasih naik ada
Ari yang tadi ya, Ari Retrobun. Dari Papua Manokwari katanya. Coba yang dari gereja Papua Manokwari, apa benar dia seorang pendeta di sana dan benar ada gereja di sana yang sedang ini, makanya kita harus klarifikasi kebenarannya gitu. Kalau benar, saya adalah orang yang akan menyuruh teman-teman dan membuat satu komal khusus untuk menggalang supaya gereja itu kita tuntaskan pembangunannya. Kalau memang itu benar. Kalau memang itu benar, mari teman-teman kita bersama-sama dan saya akan ikut sumbang. Ya, saya akan ikut sumbang untuk membangun gereja yang betul-betul digalang oleh bom-bom itu. Ya, silakan Ari Retrobun, gimana permasalahannya, Pak? Halo bro, salam kenal bro, salam kenal. Salam kenal. Ya, gimana Pak permasalahannya? Sama nih, saya naik di room sampai nih, sudah lama menunggu teman ini waktunya lah. Ini Adis, itu saya tahu, saya punya informasi A1. Gimana? Itu memang betul. Saya punya informasi A1 dan saya langsung dapat konfirmasi dari ketua umumnya di sana. Memang ini betul, seperti itu. Suratnya Jadi betul? maksud saya begini. Sebentar. Betul. Suratnya memang betul? Betul, saya mendapat informasi. Nama alamat gerejanya Pak, sebentar, saya mau catat dulu. Saya mau nyumbang. Alamat gerejanya, saya mau nyumbang. Berapa alamat gerejanya? Saya tidak tahu alamatnya, yang saya ini surat di belakang yang surat kamu yang kamu tunjukkan Pak Bom ini loh. Iya, ditahbiskan untuk menjadi pendeta di gereja mana, Pak? Alamat gerejanya. Gereja Kristen Alkitab Indonesia di mana? Iya, alamatnya. Manokwarinya di mana? Alamatnya biar saya catat. Saya tidak dapat informasi alamat, yang saya konfirmasi langsung dengan ketua sinodenya langsung tentang peristiwa ini. Siapa nama ketua sinodenya? Ellen Wanma. Sebentar, saya catat dulu semua, sabar. Sabar ya Pak ya. Sebentar. Ellen, sebentar ya. Saya nggak ada bawa pulpen. Saya tulis saja di catatan di sini sebentar. Catatan. Mana nih catatan saya? Bentar ya. Mana sih catatan ya? Sebentar, saya ambil pulpen sebentar ya. Sebentar, karena saya nggak pernah nyata-nyata di HP ini. Oh, saya tulis aja di sini ya. Saya punya. Sabar Pak ya. Sebentar Pak. Jadi betul dia diangkat jadi pendeta. Kapan diangkatnya Pak? Saya tidak jelas, tapi peristiwa ini memang benar terjadi karena ada ke ininya. Cuma begini Adis. Sebentar dulu Pak. Sebentar Pak. Saya catat dulu Pak. Jangan Bapak bilang-bilang benar, tapi ternyata Bapak nggak benar. Saya catat dulu namanya siapa. Nah, ini sudah ada note-nya ya. Oh ini sudah. Oke, ini ada catatannya Pak ya. Siap. Oke, saya balik dulu ke kamera saya. Sabar, Pak. Mana sih? Sebentar, saya ambil saja pulpen lah. Sabar ya, sabar. Tunggu sebentar. Saya ambil pulpen. Maklum teman-teman gaptek. Bapak dari Manokwari? Halo? Saya di Jawa, Edis. Jawa. Saya di Jawa. Oke, baik. Sebentar ya. Anda di Jawa kok bisa dapat informasi dari Manokwari? Yang memberikan informasi kepada Anda siapa? Saya punya sepupu saya yang
Saya punya sepupu bekerja di kantor Kementerian Agama di Manokwari dan saya dapat nomor Ellen Wanma dari yang bersangkutan. Oke, baik, saya catat ya. Saya ingat ya omongan saya ya, kalau benar itu gerejanya Pak Bom Bom dan Pak Bom Bom di sana benar-benar seorang pendeta, dia gereja di situ, saya akan ikut nyumbang. Oke. Nama yang memberitahukan kepada Anda siapa namanya biar saya catat? Pendeta Ellen Wanma, ketua umumnya, ketua sinodenya. Pendeta Ellen begini. Wanma, ketua Wanma. W. Wanma. Ya, Wanma. Wanma ketua sinode GKI. Ini Ellen Wanma. Ya, ketua sinode GKI. Ketua Sinode GKI. Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Ya, betul. Oke. Dialah yang mentahbiskan Pak Bom Bom. Nah, saya tidak tahu. Sampai ke sana saya tidak mengerti, tapi saya dapat bahwa memang ini ada kegiatan seperti itu. Oke. Ditugaskan di mana Pak Bom Bom itu? Nama gerejanya? Saya sampai ke sana tidak tahu. Yang saya ngecek apakah betul ada pemalsuan surat kependetaan. Dan memang betul. Saya tidak sampai ke sana, Edis. Seperti itu. Betul pemalsuan apa betul enggak? Betul. Ada nama yang disebut di sana Pendeta Musa sebagai yang memberikan surat. Sebentar. Saya nggak ngerti bahasa Anda. Gini, jadi surat itu, sebentar. Saya tampilkan di sini lagi. Surat ini yang dipegang Bom Bom ini surat asli atau surat palsu? Yang dipegang ini kan fotokopian, tapi itu dia meminta dari Pendeta Musa yang memberikan, namanya Pendeta Musa. Seperti itu. Sebentar, saya nggak ngerti. Gini loh, maksud saya begini Pak Ari. Saya balik dulu kamera saya sebentar, Pak Ari. Begini Pak Ari. Di sini, di surat ini, itu surat pentahbisan. Siapa yang ditahbiskan jadi pendeta? Namanya Pendeta Daud. Daud Tony Kendek. Siapa Daud Tony Kendek ini? Daud Tony Kendek ini adalah Pak Bom Bom. Nama aslinya Pak Bom Bom. Oke? Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah surat ini betul bukan palsu? Surat itu adalah surat yang dipalsukan yang dia terima asli dari Pendeta Musa, dan Pendeta Musa itu memakai surat kependetaan orang lain dan diganti menjadi namanya Pak Bom Bom. Itu informasinya. Oh, berarti surat ini aslinya tulisannya bukan Pak Bom Bom. Pak Pendeta Daud aslinya bukan dia. Bukan. Tapi dirubah jadi nama dia. Ya, begitu. Setuju, pas. Informasi itu Anda dapatkan dari ketua sinode tadi? Ya, dan kerjasama Pendeta Musa namanya. Dengan Pendeta Musa. Oh, baiklah. Makanya ini harus kita karena kalau memang surat palsu itu digunakan untuk menipu orang, maka ini adalah sebuah tindakan kriminal. Begitu. Artinya pemalsuan surat. Makanya saya mohon kepada teman-teman, tolong Bom Bom diundang kemari. Begitu loh. Supaya apa? Supaya jangan dia terpojok di sini seolah-olah dia tidak kita kasih undang loh ini. Betul atau tidak? Begitu ya. Oke, terima kasih informasinya Pak ya. Semoga Edis, gimana Pak? Saya berharap begini saja Edis, saya mohon kedewasaan kamu aja Edis lah. Ini maksud daripada kita berapologetika ini kan tentang pengajaran-pengajaran kita. Betul. Gitu Edis. Betul. Saya tekankan di sini adalah pengajaran-pengajaran kita Edis. Tidak berbicara tentang pribadi-pribadi kita yang Saya setuju Pak. Saya setuju Pak. Tetapi Pak, ketika saya berapologet, ketika saya berdebat, banyak orang-orang yang memenggal video-video saya, bahkan memelintir maksud perkataan saya. Salah satunya adalah orang ini. Nah, karena dia menjadi batu sandungan bagi saya, makanya saya pengen sebenarnya
Supaya apa? Supaya jelas terjadi nih. Supaya saya klarifikasi. Tetapi bagaimana saya mau mengklarifikasi kalau ternyata misalnya benar bahwa dia adalah seorang pemalsu surat. Untuk apa? Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen ini tahu siapa sebenarnya dia gitu loh. Makanya ini yang mau kita klarifikasi, Pak. Begitu. Saya sudah coba tadi, Pak. Dia tadi live, saya sudah bilang begini, Pak Bom, tolong naikkan saya. Saya mau tanya benar atau tidak. Itu sudah saya bilang dari tadi, tapi tidak digubris. Begitu, ya. Oke? Edis, Ya, gimana Pak Ari? Besar hatilah kalau memang kamu memang betul-betul sebagai pemberita Injil, sebagai apologetika yang berbesar hati dan punya panjang perdamaian, Edis. Saya rasa ini di-stopkan saja. Dan kamu betul-betul saja fight dengan stylemu dalam berapologetika ini. Ya, begini Pak. Oke, sekarang saya tanya Anda, Pak. Saya tanya Anda. Kalau ada orang memalsukan surat, lalu menggalang dana dari orang-orang Kristen untuk membangun sebuah gereja, tetapi ternyata tidak benar, kita sebagai orang Kristen apakah diam, Pak? Ya, memang kita juga tidak setuju dengan tindakan yang dia lakukan, Edis. Itu memang juga tidak benar, Edis. Tapi kan kita harus lihat porsi ini secara baiklah seperti itu. Kenapa kan pengajaran Edis yang diserang? Pengajaran Edis juga banyak keterbatasan, Edis. Jadi saya mohon bisalah berhikmat dalam hal ini. Edis punya pengajaran juga banyak yang saya lihat juga harus diperbaiki, Edis, seperti itu. Iya, makanya itu dari itu, Edis. Pak. Makanya begini, saya undang orang-orang yang mau membantah statement-statement saya ketika saya berdebat dengan tetangga sebelah. Tetapi bagaimana saya mau berdebat, ternyata orangnya adalah, kalau misalnya benar, dia ternyata seorang mafioso. Begitu loh. Paham maksud saya, Pak? Percayalah, iya, Pak, tujuan saya itu bagus. Tujuan saya begini, jangan sampai ada korban-korban lain. Orang-orang Kristen yang nggak tahu apa-apa, mereka itu, Pak, dia mau kasih ini perpuluhan. Pak, orang Kristen tuh banyak sekali yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau memberikan 1/10 dari penghasilanku ke rumahmu. Dia coba memberikan 1/10 ke rumah Tuhan, tetapi ternyata bukan ke rumah Tuhan. Apakah kita biarkan yang seperti itu? Iya, betul atau tidak? Salah, Edi. Nah, makanya ini yang mau saya klarifikasi. Saya sedang mengklarifikasi. Makanya saya mencoba mengundang Bom untuk naik kemari. Gitu loh. Oke? Iya, Edis gini aja. Itu kami paham, Edis. Tapi kan pengajaran Edis juga harus banyak yang direvisi, banyak yang harus diperbaiki juga, Edis. Baik, jadi, Pak, saya undang Anda untuk membahas statement-statement atau pengajaran-pengajaran saya yang menurut sudut pandang Anda salah. Saya sangat welcome orangnya. Saya buka sebuah diskusi, bahkan kita sudah ada program khusus nih. Kita mau adakan program khusus hari Sabtu dan hari Minggu, kita bahas pendalaman Alkitab. Di situ kita akan memperdebatkan, di situ kita akan tanya jawab seputar apa isi daripada Alkitab kita. Khusus Sabtu dan Minggu, udah mau saya bikin rencananya, Sabtu dan Minggu. Oke? Iya, Edis, maksud saya itu baik kalau memang mau waktu untuk pembelajaran seperti itu. Jadi mereka ini kenapa sering mengkritik Edis? Yang dikritik itu adalah pengajaran-pengajaran Edis yang tidak alkitabiah. Nah, Edis ada waktu. Iya, makanya saya undang, mari kita diskusikan itu. Tapi bagaimana saya mau berdebat dengan orang yang ternyata kalau memang benar dia memalsukan surat, untuk apa? Ngapain? Itu namanya saya buang-buang waktu, gitu loh. Oke, jadi begini saja Pak Ari, jangan panjang-panjang. Begini Pak Ari, saya mencoba, kalau Anda memang benar-benar dewasa, coba, mau nggak Anda saya undang untuk datang ke tempat Bom supaya Bom naik ke sini? Siap. Oh, saya sudah baik. Baru saya tunggu Pak ya. Sekarang Bapak tempat Bom, suruh dia ke sini untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak? Oke? Saya mau undang, dengarkan saya. Kalau memang betul, pegang omongan saya. Kalau memang betul apa yang dikatakan Bom, dia betul-betul seorang pendeta ditahbiskan untuk ditugaskan di gereja ini di Manokwari, pegang omongan saya. Hari ini saya transfer dia, saya ikut bangun gereja itu.
Kalau memang betul. Dia sudah saya bicarakan, Edis, dia minta cari room yang netral supaya bicara baik-baik. Kenapa harus di room lain? Di sini saja saya akan dengarkan dia ngomong apa. Saya tidak akan potong dia ngomong apa. Silahkan, tolong dia ditahbiskan di gereja mana, untuk gereja mana, dan gereja mana yang digalang untuk membangun gereja tersebut. Kalau memang benar, saya sekali lagi katakan, saya akan ikut menyumbang untuk pembangunan gereja tersebut. Kalau memang dia benar. Edis, kita sudah bolak-balik ngomong itu, Edis, supaya cari room netral. Ini kan ada TikTok. Itu tidak perlu room netral. Kita hanya membahas ini, Pak. Sudah saya bilang, Edis, sulit karena mereka mau mencari orang yang bisa netral. Karena kita semua sudah terpecah. Kenapa harus perlu room netral untuk tempat yang seperti itu? Untuk mengklarifikasi seperti ini, kenapa harus ada yang netral-netral? Iya, otomatis. Karena dengan adanya ini kan sudah terpecah. Ini kan kelompok-kelompok ini. Nggak ada terpecah, Pak. Kita harus memisahkan yang benar dan yang salah. Tidak mungkin kita membiarkan duri dalam daging. Bagaimana mungkin apologet diisi oleh orang-orang yang ternyata adalah seorang seperti itu. Makanya kita undang nih, kita klarifikasi. Oke, sekarang Pak, supaya nggak panjang lebar, tolong pergi tempat bom-bom, suruh dia ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak ya. Baik. Silakan, yuk. Jadi menurut tadi ya Bapak tadi, bahwa itu surat aslinya punya pendeta Musa. Tetapi ini kan, apakah itu benar? Makanya bom-bom kita tanya. Ayo teman-teman silakan undang bom-bom supaya nama dia jangan dibiarkan terkatung-katung. Ya teman-teman ya. Yuk silakan. Mungkin ada seseorang yang lebih mengerti lagi infonya, silakan. Atau siapa yang mau ngomong di kolom komentar? Coba silakan. Coba kita kasih naik Tania ya. Siapa tahu Tania tahu. Jangan bilang saya ke bom-bom. Saya sudah naik, bahkan ketika saya naik langsung di-kick sama moderatornya. Saya udah ngajukan permintaan naik tuh. Di-kick, ditendang sama moderatornya. Saya bahkan sudah kirim komentar itu berturut-turut. Bom, tolong klarifikasi. Bom, tolong klarifikasi. Nggak dijawab, nggak digubris. Shalom Bang Edis. Shalom Tania. Maaf, Ya Bang silakan Edis, Ibu Tania, nyalakan kamera dulu. Saya nggak buka gimana ya, nggak buka kok. Cuman mau ngomong Nggak bisa. sedikit aja, Kalau nggak Bang bisa Edis. kamera nggak bisa. Mohon maaf Ibu Tania. Sebentar ya. Kalau tidak bisa buka Sebentar kamera, saya anggap Anda orang yang tidak serius. Anda tidak ada keseriusan. Saya anggap Anda orang main-main nonton saja di bawah. Sebentar. Silakan. Sebentar ya. Silakan. Sebentar, saya soalnya lagi. Bentar ya. Sebentar Bang Edis. Enggak emosi saya. Siapa bilang saya emosi? Bilang saya emosi. Oh, sungguh nekat yang nyata kalian bilang saya emosi. Enggak, saya enggak emosi teman-teman. Cuman saya kasihan kalau memang itu benar. Kasihan loh saya. Begitu banyaknya orang Kristen yang tulus mengasihi Tuhan. Begitu banyaknya orang Kristen yang setengah mati cari duit. Disisihkan penghasilannya untuk rumah Tuhan. Bayangin kalau itu ternyata diakal-akalin sama orang. Saya sebagai orang Kristen, saya nggak mau ngelihat saudara Kristen saya dibegitukan. Ayo silakan, Ibu Tania. Apakah Anda mengerti sesuatu tentang hal ini? Saya tidak tahu kebenaran, cuma begini, saya cuma mau ngomong sesuatu aja Bang Edis. Ya gini, saya selalu nonton Bang Edis sudah lama kan, menyimak apa yang Bang Edis sampaikan, dan saya sangat terberkati. Saya orang Kristen, saya dari NTT. Dan yang seperti Pak Ari bilang tadi itu, saya tidak setuju. Saya setujunya itu harus ada klarifikasi supaya semua orang juga bisa tahu, bisa paham kebenarannya. Adapun seperti yang dia meminta sumbangan itu perlu juga, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang lain. Karena nanti mereka punya pandangan gini, oh ternyata pendeta-pendeta cuma cari duit. Bukan satu orang lagi nih, pasti akan keseluruhannya gitu. Jadi perlu diklarifikasi. Jadi kita yang lain, kalau yang lain merasa oh Bang Edis itu juga apa segala macam, oke,
Bang Edis bisa buktikan. Itu sama-sama bisa membuktikan kan gitu. Kalau Bang Edis itu benar atau Pak Bom itu benar, itu dibuktikan aja gitu. Kita jangan terlalu banyak berdebat, jangan mengeluarkan kata-kata yang kita sendiri pun, saya penonton, saya menyimak, saya mau yang terbaik aja kita sebagai orang Makanya Kristen. itu Bu, ya kan gitu. makanya betul kata Ibu, begini, masalah ada orang-orang Kristen, sebagian ya, yang menonton video saya tidak dengan utuh, lalu tidak sepakat dengan saya sangat terbuka untuk mengajak orang-orang tersebut berdiskusi. Beberapa kali bahkan saya undang orang ke sini yang mengatakan, Edis, saya nggak setuju dengan statementmu yang mengatakan penyaliban itu rencana iblis. Penyaliban itu rencana Bapa di sorga. Saya buka diskusi di sini. Ayo kita bahas di sini diskusi. Supaya apa? Supaya semakin terang dan semakin jelas kebenarannya. Nah, ternyata ada juga yang seperti itu, namanya bom-bom. Betul. Nah, bagaimana mungkin saya mau diskusi dengan dia membahas hal tersebut, tetapi ternyata dia punya masalah, gitu loh. Makanya kita klarifikasi kan. Kalau ternyata memang benar, sekali lagi nih, kalau benar bom-bom ditahbiskan sebagai pendeta bulan September tahun 2025, seingat saya bom-bom ngaku pendeta udah tahun 2000-an, 2020, 2021. Seingat saya. Ya. Nah, kemudian kalau memang benar ditahbiskan, surat ini benar, saya bahkan adalah orang yang akan ikut menyumbang. Bahkan saya akan khusus membuat satu acara, mari teman-teman kita sukseskan pembangunan gerejanya. Ya, begitu loh. Supaya apa? Supaya gerejanya berdiri. Begitu. Ya, karena saya dikirimi sebuah foto yang konon katanya gereja yang dimaksud. Nah, ternyata masih mangkrak sampai sekarang, begitu loh. Makanya ini perlu kita klarifikasi nih. Gitu loh. Karena jangan sampai dia menggalang donasi dari orang-orang Kristen yang benar-benar tulus hatinya mencintai Tuhan, menyisihkan penghasilannya untuk rumah Tuhan, tetapi ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu loh. Benar sekali, Bang. Ya, betul, Bang. Makanya saya klarifikasi. Saya udah berkali-kali. Dari 3 hari yang lalu udah saya bilang, Bom, naikin saya. Saya mau tanya sama kamu soal mengenai kasus ini. Nggak dinaikkan. Sampai barusan tadi itu saya komen ada sekitar 50 kali itu saya komen, saya kopas. Naikkan saya Bom, naikkan saya Bom, naikkan saya. Tapi tidak dinaikkan. Ya, saya lihat Bang, saya juga dari roomnya Pak Bom tadi, cuman dia nggak tanggapi semua orang gitu. Dia nggak mau berbicara gitu. Harusnya ada room untuk diklarifikasi supaya dilihat oleh semua orang, supaya jangan sampai dibilang dari Bang Edisnya sakit hati ke Pak Bom. Enggak, saya nggak pernah saya sakit hati. Bahkan saya bahas bom-bom itu hanya 2% dari diskusi-diskusi maksudnya kan saya. pemikiran apa namanya pengikut-pengikut Bang Edis ataupun pengikut Pak Bom kan gitu. Dari pihak Pak Bom pasti berpikir Bang Edisnya hanya karena sakit hati atau enggak, tidak ada saya apanya sakit hati. Bahkan sudah saya undang. Silakan yang mau membantah pernyataan-pernyataan saya undang datang ke sini. Iya, semuanya butuh klarifikasi sih sebenarnya di Pak Bom sendiri supaya orang langsung iya. Baiklah ya teman-teman, mungkin Ibu juga coba datang ke sana Pak Bom. Kalau memang betul, oke, ayo Edi sudah mau kasih sumbangan, teman-teman yang lain juga nanti akan digerakkan untuk mari kita support pembangunan gereja ini, kita selesaikan. Bu, ya, betul, jemaat Tuhan Yesus banyak Bu, umat Tuhan Yesus banyak. Ya. Kalau kita minta bantuan atas nama Tuhan Yesus kepada umat, pasti Tuhan izinkan kelar. Bu, yang saya pikirkan selama ini, bagaimana nanti saya tidur, pergumulan saya sama Tuhan mengenai rumah. Ya, betul. Sama Tuhan dikasih rumah, melalui tangan-tangan orang-orang, tangan-tangan murid-murid Tuhan Yesus. Iya kan? Selesai kan? Iya, betul. Gitu loh. Dan itu kelar gitu loh, kelar. Itu seperti mimpi Bu. Orang-orang itu nggak ada yang seperti itu. Tapi kelar urusannya. Coba, betul kan? Nah, kalau memang seperti itu, ayo kita bantu sama-sama. Tapi kalau tidak benar, tolong Bom bertobat. Kan begitu. Ya, betul? Kan harus dipertanggungjawabkan juga kepada mereka yang menyumbang gitu. Pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga kepada
umat-umat Tuhan yang menyumbang dengan tujuan supaya mereka itu benar-benar menjadi jemaat yang didoakan, jemaat yang benar-benar fokus kepada Tuhan gitu loh, dan rumah itu ada kebenarannya gitu. Ya, Rumah Tuhan baik ya. itu Coba ada. Ibu, Jangan. coba Ibu boleh nanti naik ke sana ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bang Oke, Edis. makasih Ibu Tania, Semangat sama-sama. terus ya. Ya. Terima Baik, kasih, terima Tuhan kasih, Bu. berkati. Tuhan Salam. berkati. Salam. Ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Apa yang saya lakukan ini adalah untuk mengklarifikasi. Oke? Kita kasih naik ada advokat Pondang. Ya, silakan advokat Pondang. Silakan advokat Pondang Baringbing. Nyalakan kamera dulu, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, semuanya. Bang advokat Ya, Pondang. Bang Edis. Ya, Ini kayaknya ada yang ganjel nih. kalau dari nama-nama ini kayaknya pengacara nih, Bang ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih, Salam Bang. kenal semuanya. Ya, bagaimana ini, Ini Bang? ada Menurut ya. dari sudut pandang pengacara, silakan, Bang. Kalau aku ada sudut pandang yang berbeda lagi nih. Ini krusial soalnya, ngeganjel di hati. Alkitab. Kalau kita bicara lembaga pendidikan Kristen, mungkin nggak Alkitab yang keluar tulisannya. Nah, tolong jelasin dulu itu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, tentunya semua lembaga pendidikan ada tentang menyangkut visi dan misi. Benar kan? Ya. Pasti ada tujuannya gitu. Dan kalau kita bicara tentang keahlian, andaikanlah nih, ada chef, dia untuk mendapatkan pengakuan tentang masakan Chinese food, mungkin nggak yang mengeluarkan itu chef yang bukan lembaga ya, yang bukan tentang Chinese food, nggak mungkin. Jadi saya mau nanya, ini Alkitab benar gak nih Alkitab? Atau salah penulisan? Itu aja, Dis. Itu bahaya tuh, Dis. Ya. Karena makanya orang bertanya-tanya, kok gereja Kristen Alkitab? Harusnya kan gereja Nah. Kristen Alkitab gitu. Itu yang paling penting. Boleh gak di luar Kristen itu menghasilkan seorang pendeta? Itu kalau dari namanya Alkitab. Ya. Oke lah, Bang, tapi biar kita fair, makanya nih kita undang nih dari bom-bomnya. Tapi dia kayaknya nggak berani nih. Ini penting banget, Dis. Penting Padahal banget. sebenarnya tinggal dia datang meminta maaf kalau memang betul itu salah, betul itu pemalsuan, dia datang minta maaf. Sebagai seorang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus kami, diajarkan apa? Jika saudaramu berbuat salah, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Ya kan? Soalnya yang rancu, yang bahaya di situ tuh Alkitab. Ya, makanya kita mau ini, Bang. Oke, Bang ya. Oke. Kita Thank you ya. masih menunggu. Ya, makasih, Bang. Kasih. Teman-teman kita nggak ada loh. Kalian juga tahu kan, kalian menjadi saksi mata bahwa saya itu membahas orang-orang yang menyinggung saya itu hanya ya 2-3%, 4%. Ya, ini saja saya bikin khusus ini ya, saya bikin khusus. Ini, sang debater dia masih mau naik lagi nih. Baik, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan dia. Mana? Udah hilang. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kalista Telaumbanu. Ya, Kalista, silakan nyalakan kamera dulu, Kalista. Oke, bentar ya, Bang. Ya, silakan Kalista. Shalom. Shalom, Kalista. Jadi, saya sebenarnya nggak mengerti agama, tapi ada beberapa yang aku garis bawahi setelah aku pelajari ya. Yang pertama itu bentuk dari surat sertifikat Pentasbihan. apa tadi ya, pentasbihannya itu nggak seperti bentuk surat yang di apanya. Ini kan GKI ya, nih bentuknya tuh begini bunyinya. Coba bisa diperbesar, dibalik dulu kamera bisa nggak? Oh, saya ketik aja di sini ya. Saya ketik di sini. Sebentar. Saya ketik dulu ya, surat. Ya, bentuk surat pentahbisan apa pentahbisan? Pentahbisan ya. Sesuai itulah pentahbisan, Pak.
Bang, Pentah Bisan. Bentuk Bisan surat Gereja GKI. Kristen Enggak, langsung singkat aja Bang, Al. GKI. Karena Oh, dia GK? GKI. Karena di situ kan GKI kan. Gereja Kristen. Sebentar, tadi sudah saya tulis di sini, mohon maaf sebentar. GKAI ya. Iya. GKAI. Kita ketik gambar ya, image. Iya. Saya balik dulu kamera saya biar jelas. Oke. Ini contoh-contoh ya. Kita bisa lihat Iya. surat-surat. Ini contoh Dan ya. itu, Bang, Ini baptisan. ya itu baptisan yang jadi problem Bang. Sekarang saya cari nih untuk yang pentabisannya itu di bagian GKI. Mungkin kalau menurut searchingan saya ya, yang saya pahami untuk dari GKI belum ada dari kayak apa yang namanya sama mereka itu kayak pentasbihan tadi nggak ada sama mereka Bang. Lebih kayak mungkin kalau di bagian apa ini nanti tadi bagian bagian Pentakostanya itu bersama mereka itu bukan dibilang pentasbihan Bang. Dibilang apa di situ? Lebih kayak diutus sih Bang. Terus habis itu mereka punya sertifikat tapi lebih ke apa Bang? Bukan dibilang juga kayak dia lebih ke nggak legalitas lah dibilang. Aku juga susah nyampaikannya karena aku nggak berkecimpung di hal ini karena saya juga kesehatan Bang. Terus ada beberapa sih yang saya tangkap ya dari sini. Dari waktu saya searching di bagian gereja GKI. GKI di bagian Manokwari. Bukan GKI deh, bukan GKI loh deh, GKAI. Ya, Bukan GKI. Kalau GKI sama GKI itu beda. Ya, saya mungkin salah penghafalan. Saya searching tadi ya di bagian Manokwari. GKAI itu yang ada cuma 2 di bagian Manokwari, yaitu GKAI Pisgah, GKI Maranatha sama GKI Maranatha. Terus setelah saya searching, saya kan ada nih, saya screenshot bagian pelayanan Bapak Bobi tadi apa bom. Nggak ada. Nah, ini ada saya screenshot, ini dia. Nih, ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, kenapa aku ngambil screenshot ini? Aku hafal dari bajunya aja ya, mulai dari bajunya aja dan juga mulai dari tempat pelayanannya. Tempat pelayanannya, kenapa saya bilang singgung tempat pelayanan? Yang pertama, nggak ada orang sama sekali yang memandu dia, padahal dia seorang pendeta. Terus yang kedua, yang saya tangkap di sini ya, dia kok ada di Philadelphia, padahal Philadelphia itu sebuah gereja Pentakosta, sedangkan GKAI itu karismatik, bukan Pentakosta. Sudah beda istilah, beda jalur ya. Pentakosta dengan karismatik memang sama tapi beda kan Bang Edis. Tapi bisa jadi dia sedang diundang ke gereja itu. Iya, dia sedang diundang. Jadi kalau dia diundang berarti dia seorang pendeta yang cukup lumayan terkenal kan, seharusnya di bagian daerah situ. Nah, terus seorang pendeta dia nggak pernah menyembunyikan identitasnya. Kenapa saya singgung itu? Pertama, saya seorang anak pendeta. Ya, ayah saya pendeta di GSJKI Kota Medan. Ya, kami juga membuka panti asuhan namanya Panti Asuhan Najar di sini. Kalau kalian cari namanya Pendeta Sarojatul Lolaiyah, itu langsung nampak. Kenapa? Itu orang tua saya, dia punya istilahnya legalitasnya sendiri. Nah, jadi kalau nama memang dia seorang pendeta, ya kita nggak perlu capek untuk searching dia, kita nggak perlu capek istilah mencari tahu tentang dia, pasti langsung nampak. Ya, nggak meski harus kita cek dia di sinode ataupun di sindak, ya kita searching dia itu langsung nampak. Nah, terus kalau memang dia seorang pendeta ya, saya perhatikan viti-viti dia itu dia lebih sering searching istilahnya firman Tuhan doang. Memang ada beberapa firman-firman yang mungkin agak kurang-kurang inilah sama saya, kurang-kurang masuk dikit kan, tapi kita nggak nyinggung itu. Nah, yang saya singgung
seorang pendeta seharusnya dia punya punya auranya tersendiri kan. Nggak seharusnya seorang pendeta itu menampakkan yang namanya kepribadiannya, keluarganya, kesehariannya, pelayanannya juga nampak. Ya. Kenapa dia hanya sendiri-sendiri dalam VT-nya? Kenapa dia nggak pernah libatkan istilahnya tempat pelayanannya di mana? Harusnya jelas ya tempat pelayanan di mana, gerejanya di mana, nama dia di sana itu apa, dipanggil pendeta apa. Seperti contohnya ya gereja kami, pos PI GSKI itu dicari langsung dapat. Nah, terus di situ langsung ada diberitahu nama pendetanya siapa, pendeta Eslaia. Ya, karena saya orang Nias ya, ayah saya marga Laia. Kebetulan ini marga Tenun Badu ini marga mama saya. Oke, karena kita nggak usah jauh-jauh ke situ. Terus saya melihat juga keseharian dari viti-vitinya Pak Bom Bom ini. Saya lihat dia nggak pernah kayak dari Facebook tadi saya searching, dari Instagram saya searching, dari TikTok saya searching, bahkan di Google saya searching, itu nggak dapat sama sekali, nggak ada identitasnya sama sekali. Jadi cukup kita ragukan. Nah, terus yang kedua tadi yang saya lihat tadi ya, di tahun 2000 Bang Edis bilang tadi ya, ini bukan pengakuan saya. Di tahun 2020 sampai 2021 Pak Bom Bom ini punya pengakuan kalau dia sudah menjadi seorang pendeta ya Pak Bang Edis. Ya. Ya. Sedangkan tadi yang saya perhatikan di surat pentasbihnya dia tadi. Di September 2025. Itu satu. Terus yang kedua yang saya nilai bukan hanya dari Alkitabiah tadi itu mungkin aku tangkap ya. Mungkin karena selama ini dia memahami tentang Alkitab itu kayak diselencerkan gitu. Maksudnya itu kayak lebih kayak bahasanya tuh kayak lebih kayak lebih bahasa kayak akatibiagi gitu lah gitu. Makanya dia kayak buat buat statementnya sendiri yang dari kata Alkitab. Jadi Alkitabiah, mungkin itu maksud dia, makanya dibayar di sertifikat itu. Kita kan nggak tahu keaslian sertifikat itu, mungkin ya lebih biar kelihatan Alkitabiah banget gitu maksudnya, makanya dibuat Alkitabiah. Itu yang aku tangkap. Terus yang ketiga, bisa Bang Edis lihat dari fotonya tadi, tentang fotonya formal ya, tentang foto formalnya tadi pas Bang Edis nampakkan video. Ya. Itu kalau contohnya yang namanya pas foto itu di bagian sini, pas di atas dada. Pas foto yang namanya pas foto selalu di atas dada. Dan saya lihat tadi posisi pemotretan tadi Pak Bom Bom tadi, dia agak ke sini gini. Agak ke sini. Dan itu ekspresi ya, saya wajah. cek Itu ya. Kita cek sama-sama, Nah, itu agak miring ya kan? Agak miring di kesini. Agak miring. Ya ini, Ya, tapi kalau seperti ini juga ya nggak ngerti juga ya saya, apa benar miring begini daftar sebagai? Enggak. Nah, mungkin kalau bisa saya nampakkan foto pas foto ayah saya sendiri pas dia. Boleh. Bentar ya. Aku agak ini nggak apa-apa kan? Boleh saja. Coba dibalik saja kameranya, nggak apa-apa. Dibalik saja deh. Oh iya, bentar ya. Kita klarifikasi ya teman-teman ya. Kalau memang benar seperti saya bilang tadi teman-teman, kita mau ikut bersama-sama kita sukseskan gerejanya Pak Bom Bom. Kalau memang benar. Tapi kalau salah, ini harus kita hentikan gitu. Oke, bisa diperhatikan ya gereja. Ini bukan termasuk gereja sih, lebih ke pos PI karena kami masih bentuk pelayanan. Bentar, kunci kamar biar saya ambil tunjukkan apa. Bentar ya. Bentar ya, agak saya sensor sedikit bentar. Oke, ini gereja Suara Kebenaran Injil GSKI, singkat GSKI. Bentar ya, mana ya? Mana foto? Bentar ya. Oh, bukan yang ini.
sebentar ya Bang Edis ya. Ya, nggak apa-apa, santai saja, santai saja. Lagi Yang tahu permasalahannya secara persis boleh nanti ngajukan permintaan naik. Namanya siapa? Oke. Dari gereja GKI tadi ada yang ngomong. Karena teman-teman kalau teman-teman nonton itu komentarnya terlalu kebut. Jadi makanya kalau teman-teman ketik itu harus berkali-kali. Kopas, ketik terus Bentar, biar Bang, nanti aku bisa nggak saya naikkan. nampakkan karena ini data. Bentar ya. Tadi ada yang ngomong saya jemaat GKI. Makanya tolong komentarnya jangan cuma sekali karena langsung ketutup. Karena ini ada 8.600 orang yang komen jadi terlalu kebut. Coba. Ini aja Siapa ini. namanya tadi yang anggota Mulai gereja dari GKI? sini ya Bang, dari sini Bang. Bisa Bang lihat. Oke ya. Ini sertifikat Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Ini ayah saya. Oke. Ini Ke depan gitu ya seperti ijazah ya. Gimana? Ke depan seperti ijazah gitu. Seperti paspor atau Iya, ijazah ke depan gitu ya. seperti ini. Iya. Seperti ini. Tadi kalau Hanya bom-bom sampai tadi di agak atas miring dada. begini ya. Iya, dan itu biasanya selalu hitam putih, Bang. Enggak berwarna. Ini karena fotokopi dan ini bentuk sertifikatnya ini dia punya ini. Apa namanya ini, Bang? Cap. Apa namanya? Nah, punya cap dan ada ininya. Nama sekolahnya, Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Oke. Baiklah. Oke. Ade, karena informasinya juga kita biar adil, kita harus undang dari jemaatnya gitu deh ya. Dan satu dulu juga Bang Edis yang mau Gimana, saya Dek? tangkap sebentar. Kasih aku waktu. Ade umur berapa ini ngomong-ngomong? Saya usianya masih 20. 20 tapi kok macam detektif kanon ini udah pinter sekali ini orang ya. Masih 20 tahun tapi cantik pintar lagi ya. Silakan Dek. Ya gimana Dek? Ya, kita kan memanfaatkan media sosial kan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi nggak langsung tercerna-cerna aja. Nah, terus satu juga yang saya perhatikan Bang, dari tadi Abang nge-live ya, tidak ada satupun jemaatnya yang nampak komen dari bawah maupun dari atas. Bahkan di live dia pun nggak ada kan. Itu yang saya cerna tadi. Karena kalau secara saya pribadi ya, saya nge-live saja, itu jemaat ada yang datang menyapa saya. Nah, contohnya gini, ada masalah nih ya, ada masalah. Pasti kalau contohnya memang dia seorang pendeta, pasti ada yang kayak menjelaskan dari bawah. Iya, jemaat berbondong-bondong datang gitu ya. Jemaat berkomentar. Nggak usah dulu bapak-bapaknya, mungkin bapak-bapaknya nggak mau ngambil pusing. Ibu-ibunya gimana? Apa nggak cerewet? Betul. Nah, terus yang saya ini ya Bang, sempat tadi saya di bagian waktu saya searching tadi yang ininya tadi, yang ini gereja Philadelphia tadi, terus saya searching gereja Philadelphia bagian Manokwari, itu nggak ada Bang. Philadelphia itu ada di kota Medan, cabang pusat ada di kota Medan. Nah, dia dijelaskan dia di Papua kan? Sebentar. Berarti mimbar itu, ini mimbar gereja mana ini? Itu saya nggak tahu karena coba lihat mimbarnya tadi, mimbarnya coba diperbesar. Philadelphia. Saya kasih kamera belakang. Philadelphia, bentar. Ini. Coba dibesarin. Ini mimbar. Iya. Philadelphia. Tadi saya searching itu Bang, itu hanya ada di bagian kota Medan. Saya tinggal di kota Medan dan jujur saya nggak kenal sama dia. Padahal ayah saya itu termasuk dinsos di bagian dinas sosial. Pasti kalau saya tanya ini sama papa saya, dia seharusnya kenal. Tadi sempat ya saya kayak tadi sebelum Papa pergi nih, kebetulan tadi kan, aku bilang gini, Pak, ini Bang Edis ini kayaknya lagi ada problem sih, aku bilang gitu kan. Ini dia lagi ngebicarakan Pak Pendeta Bobo. Siapa tadi namanya? Bapak Bom, aku bilang gitu kan. Bapak kenal sama siapa yang namanya Pendeta Bom? Enggak, warnoku katanya, dia nggak kenal. Padahal gereja Philadelphia ini adanya di kota Medan.
katanya. Oke, tapi makanya kita gini. Tapi kadang-kadang juga belum tentu sesuatu itu ada terdaftar di internet deh. Makanya kita harus biar fair ini kita harus betul-betul ngerti membahas masalah ini secara proporsional, secara utuh. Begitu. Jangan gara-gara nggak ada di internet kita ambil kesimpulannya nggak ada. Belum tentu. Begitu. Begitu banyak toko-toko, begitu banyak tempat-tempat bangunan-bangunan yang nggak ada di internet, nggak ada di Google Map begitu. Mungkin orangnya malas daftarin dan lain sebagainya. Gitu. Tapi biar jelas kita harus undang dulu lah ya dari pihak yang lain dulu. Gitu deh ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih deh ya. Tuhan Yesus berkati ya. Memberkati. Baik. Ya, saya turunkan ya. Ya, coba ya teman-teman. Tadi ada yang di kolom komentar itu ngomong saya dari gereja GKAI. Coba teman-teman komen lagi karena begitu kebutnya teman-teman. Coba bisa Coba yang di kolom komentar. Coba silakan. Coba siapa ini yang harus saya naikkan ini? Karena ada beberapa orang yang mengajukan permintaan naik. Saya takutnya nanti kalau naik itu malah nggak jelas. Coba siapa di antara kalian yang merupakan jemaat GKAI, Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Manokwari? Coba siapa? Apakah benar pendeta Anda bernama Bom? Coba. GKAI-nya, GKAI dari Manokwari ya. Coba. Aduh, begitu banyak ini orang ngajukan permintaan naik, teman-teman. Coba. Siapa ini yang harus saya naikkan? Saya Manokwari. Coba komennya jangan sekali. Kalau sekali saya nggak sempat lihat namanya loh. Dias. Coba Dias. Ada nggak di sini Dias? Dias. Tidak kelihatan teman-teman di sini ada namanya Dias. Coba di kolom komentar teman-teman, kalau kalian termasuk anggota Gereja Kristen Gereja Kristen Alkitab Indonesia GKAI, coba naik Hutur, coba saya lihat. Oke, naik Hutur. Ya, silakan Hutur, nyalakan kamera dulu. Dimatikan dulu Bang musiknya Bang. Bang musiknya dimatikan dulu Bang. Siap Bang. Izin Bang Leko Ladies. Ya, gimana? Aku bukan Abang tadi ngetik di kolom komentar Abang dari gereja GKAI. Bukan Bang, aku izin Bang yang nggak terima ini Bang komentar yang gambar-gambar ini Bang. Tolong ya, Bang, itu sudah saya tertibkan Bang, nggak bisa Bang. Bang, terlalu banyak Bang, 8.000 orang itu nggak bisa ditertibkan Bang. Jadi gimana? Dari satu oknum tadi Bang, itu nggak terima. Jujur aja kalau masalah yang ini Bang, aku mohon maaf nggak paham. Tapi yang ini tolong Bang itu dicek dulu itu. Oke, sebentar ini saya blok dulu ya. Ya mohon The solid ini saya blok dulu. Oke, udah saya blok. Kalau tentang yang ini Bang Edi saya kurang paham. Cuma saya izin naik untuk menegaskan ini aja Bang, aku izin. Baik, terima kasih Bang. Saya turunkan ya. Oke. Teman-teman sekalian, orang-orang yang komen seperti itu sudah tiap hari setiap saya live saya bisukan terus begini. Tapi jumlahnya itu sangat banyak, teman-teman. Jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi kalau saya nanti live begitu, kerjaan saya cuma nutupin itu aja. Jumlahnya banyak sekali yang seperti itu. Oke, coba teman-teman di kolom komentar lagi yang GKAI. Yang GKAI coba. Kalau komentar jangan cuma sekali ya teman-teman. Karena kalau cuma sekali pasti ketutup. Dias, coba Dias. Dias, Anda tidak mengajukan permintaan naik di sini Dias. Nggak ada, nama Dias di sini nggak ada.
Oke, coba saya kasih naik ada Marsha. Marsha Aisyah, silakan nyalakan kamera dulu Marsha. Ya, Iya. silakan Marsha nyalakan Sorry, kamera dulu. Iya, Bang Edi, sorry. Kamera harus Gini, nyala Bang dulu. Edi. Marsha, kamera harus Iya, nyala baru saya cuma bicara. mau bilang Bang Edi, maaf Bang Edi, saya nggak Baik, bisa saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Silakan, teman-teman. Naik ke sini, nyalakan kamera Anda. Sekali lagi, teman-teman, naik, nyalakan kamera Anda. Coba, Andre, silakan. Iya, Dias, Anda bilang GKI, tapi nama Anda nggak ada di sini. Kalau Anda nggak ngajukan permintaan naik, ya kita nggak bisa naikkan. Saya nggak bisa naikkan. Andre Fabayo. Halo, Andre. Siap Bang, siap. Ya, Siap, Bang Edi, siap, Anda siap, dari siap. GKAI? Ya, saya GKI Kalbar Bang. Oh, Kalbar. Tapi, Ayo, coba silakan, Bang. sejarahnya... Tapi nyalakan kamera Ya, dulu, sebentar. Bang. Kamera nyala Ya, dulu. sebentar Bang. Hmm. Agak jaringan bermasalah nih. Sebentar Bang Edi, sebentar. Kalau sesama GKAI biasanya saling undang pendeta ya. Setahu saya ya, Iya. sepanjang saya ke gereja, kalau satu gereja itu saling undang, bahkan beda gereja pun saling undang. Gitu loh. Bentar Bang. Saya gereja itu di GBI. Ah, saya jadi buka ini kan saya gereja. Tapi saya itu teman-teman, saya sering datang ke gereja mana gitu. Saya datang, saya ke gereja di situ duduk diam gitu. Nah, saya lihat antar gereja itu biasanya ngundang pendeta lain. Gitu. Pendeta ini ngundang dari sini begitu. Apalagi sesama internal GKAI itu sudah pasti saling mengundang pendeta satu sama lain. Ya. Salam Bang Edi, salam. Shalom Bang Andre. Bang Andre dari Jadi GKAI begini, Bang. Kalbar. Kalbar, saya langsung klarifikasi saja. Gimana Bang? Kalau dari segi sertifikat dia itu, memang tiap-tiap gereja itu kan punya apa Model namanya? sendiri. Masing-masing aturan. Ya. Kalau masalah Alkitab, nama dia Alkitabiah itu memang tidak ada di GKI. GKI itulah Gereja Kristen Alkitab Indonesia, itu yang benar. Ya. Kalau punya dia Alkitiab. Kalau berkenan dengan Pak Bom itu, memang saya tidak tahu persis tentang pelayanan beliau, tetapi yang saya tahu, Pendeta Musa Ekol Opur itu kakak tingkat saya di Manokwari dia. Oh, jadi benar ada yang namanya Pendeta Musa. Ada. Oh. Dia kakak tingkat saya, Bang. Oke. Berarti satu tingkat, satu letting ya? Dia kakak tingkat saya, lebih duluan dia keluar, dia ngambil waktu itu D3 Pendidikan Agama Kristen. Oke. Istrinya juga sarjana agama Kristen, sama-sama satu alumni Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Surakarta. Oke, nah tadi saya dengar ada orang yang datang ke sini menginformasikan bahwa aslinya ini, asli daripada surat ini itu tulisannya Pendeta Musa. Kalau seperti itu apakah itu mungkin terjadi? Kalau seperti itu apakah itu mungkin terjadi kayak begitu? Kalau masalah itu mungkin bisa saja mereka terjadi demikian, tetapi yang jelas kalau nama penulisan Alkitab itu bukan begitu dia. Alkitab itu tetap Alkitab dia. Bukan pakai Alkitabiah. Alkitab itu kan salah punya sertifikat itu tulisannya. Bukan Alkitabiah, Alkitiab itu typo, tapi tidak mungkin ada ijazah atau surat pentahbisan itu typo gitu. Ya. Kalau typo, kalau kita ngirim pesan sama temen kita typo nggak masalah. Ini surat pentahbisan loh. Surat pentahbisan kok typo? Jadi yang jelas Bang, logonya GKI juga bukan seperti itu. Dia ada gambar Alkitab. Oke. Baik. Ya. Tapi yang jelas, Pendeta Musa Ekol Opur itu memang dia alumni dari Berita Hidup dan dia pelayanan di GKI Manokwari dulu Bang. Oke. Baik. Masalah keterkaitan dia dengan Pak Bom apa dan sebagainya, saya kurang persis tahu. Yang jelas, kalau mengenai sertifikat itu memang agak diragukan nama itu.
Baik. Ya, itu saja Bang dari saya GKI Kalbar. Semangat, saya fansnya Bang Edis. Terima TV. kasih Bang. Terima kasih. Makasih Bang. Ya, saya turunkan ya Bang ya. Oh, tapi ngomong-ngomong Bang, GKAI untuk wilayah Papua ada berapa? Kalau secara fisiknya saya tidak jelas tahu beberapa jumlah karena gereja ini kan makin berkembang Bang. Oke. Tapi yang jelas pelayanan di Papua itu ada, kita di Merauke, di Papua ada, tetapi kan kita ini GKI ini kan terbagi beberapa wilayah, itu kita tidak tahu persis jumlah perkembangannya Bang. Oke, karena Abang jemaat ya, bukan pengurus gerejanya ya? Saya jemaat, Oke, tetapi tahu persis juga pernah masuk dalam ranah pelayanan GKI di Kalbar. Oke, baik Bang. Oke, baik Bang ya. Terima kasih informasinya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Tuhan Yesus berkati Bang ya. Siap, semangat. Baik Bang. Terima kasih Bang. Teman-teman yang Kristen ya, tolong kalian jaga komentar ya. Juga yang Muslim-Muslim. Apalagi di sini dari tadi nih kita nggak diskusi tentang Islam loh. Kenapa sih kalian komentar-komentar begitu? Saya capek loh itu ngeblokin satu-satu teman-teman. Itu saya mute, ini kan satu persatu itu orangnya terus ada terus teman-teman. Jadi tolong teman-teman nggak usah lah komentar-komentar begitu ya. Kita diskusi yang bagus-bagus saja. Ayo David. Ya silakan David, Bang David. Halo Bang Nafis, lama sudah tidak gabung di live pada Bang Edis. Ya Saya silakan nyalakan kamera dulu Bang. Ya saya buka kamera dulu. Ya, Abang Kristen Bang. Saya Katolik Bang, cuman saya selama ini saya sering live sama Bang Bom Bom. Oke, gimana? Ya, caranya, Bang? tadi saya gara-gara ada Pak Hari yang naik ke Bang Edis itu, makanya saya langsung lari ke Pak Bom Bom. Oh gitu. Wow, maki-maki tadi saya di Bang Edis di Bom Bom gara-gara Pak Hari itu. Gimana? Nah, saya kan gini, Bang Bom Bom, kita selama ini kan sering live, bergabung bersama terus. Tetapi saat ini saya bertanya, soalnya di Bang Edis ada sesuatu surat, dan ada salah satu yang naik tadi, ada namanya Pak Ari. Nah, lalu dia jawab begini, iya itu teman baik saya, tinggal di Jawa. Oh, ternyata teman baiknya Pak Bom Bom. Terus saya mengatakan begini, apakah itu surat yang ditunjukkan Edis itu benar? Yang kedua, apakah mengatakan Pak Ari itu tadi benar, soalnya namanya di situ? Kalau memang benar, kenapa? Kalau memang tidak benar, kenapa? Begini Pak Bom Bom, kita kan live bersama selama ini, berbicara baik, tapi cuma saya mau tahu, jangan sampai Pak Bom Bom dicemarkan tidak baik di live untuk kedepannya gitu. Bisakah Edis, saya undang Edis masuk ke sini gitu? Katanya kami tidak membutuhkan Edis untuk ini. Saya bilang gini, loh kalau memang tidak mau gabung Edis atau tidak terima bicara saya, berarti itu benar Pak Bom Bom. Ya gitu. Ya kalau itu benar menurutmu ya silakan. Ini yang dicurigaikan sama Pak Bom Bom ini. Betul. Mungkin ada yang nonton di sini, yang nonton live saya sama Pak Bom Bom tadi. Mungkin mereka lihat tadi saya debat sama Pak Bom Bom. Ramai tadi debatnya itu. Kalau menurut kesimpulan Abang gimana? Dia mau nggak mengklarifikasi itu? Dia tidak berani, sama itunya, sama penonton live-nya tidak berani. Jujur Bendy, saya suka sama Pak Bom Bom selama ini. Cuma itu tadi saya mau jelaskan itu, mereka tidak berani semua. Oke. Jadi kesimpulan tadi Abang naik ke tempat dia, mengambil kesimpulan bahwa Bom Bom tidak berani mengklarifikasi ini ya? Tidak berani. Saya naik ke situ, dia tidak berani. Betul. Mungkin ada penonton-penonton yang di sini yang nonton saya di Pak Bom Bom tadi, mereka saksikan nonton saya debat sama Bom Bom. Tidak berani, sama moderator sama itunya tidak berani. Bahkan bicara saya saja mereka tidak terima untuk menjelaskan surat itu, apakah memang surat itu benar, yang nama Daud itu, mereka tidak mau jelaskan. Oke. Mereka tidak. Begini Bang, kalau misalnya ternyata surat itu asli Bang,
Abang setuju nggak bahwa saya dan teman-teman lain kita sama-sama dukung support secara dana supaya gereja itu berdiri? Ya kalau memang itu benar, saya juga mau sumbang Pak Edis. Soalnya Baik, saya juga terima sering kasih Bang. untuk Saya juga Bang, saya juga mau. Tapi kalau Ya. ternyata surat itu palsu, menurut Abang gimana nih? Menurut Abang, perlu nggak ini kita kasih tahu bahwa supaya orang-orang itu tidak dimanfaatkan oleh bom-bom ini? Setuju nggak Bang? Kalau itu tidak benar ya berarti itu memanfaatkan orang lain, itu merugikan orang lain namanya. Betul, betul. Ya. Jadi abang sepakat dengan saya Bang ya? Begini Pak Endi, soalnya jujur saya sering live sama Pak Bom Bom selama ini. Saya sudah kasih tahu tadi Pak Bom Bom, saya sering live sama Pak Bom Bom selama ini soalnya saya suka orang yang berita-berita tentang firman-firman itu, saya suka mendengarnya. Tetapi kali ini saya naik sama Pak Bom Bom, bisa nggak apa yang dikatakan dia gimana? Respon dia gimana? Marah atau gimana dia? Responnya dia marah, lalu dia mengatakan gini, kamu mau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan saya? Begini, saya mendengarkan Bom Bom karena sesuai dengan perintah di Alkitab, maka saya mendengar. Tetapi coba Bom Bom mengatakan satu saja tentang surat yang diposting Edis itu, yang tentang Pak Ari tadi yang naik itu. Soalnya saya nonton tadi di Bang Edis, ada salah satu Pak Ari yang naik, itu bukan orang Papua Bang, itu orang NTT. Pak Ari itu ada di sini, ada di Jawa, saya juga di Jawa sekarang. Iya, dia ngaku kok tadi, dia bilang ada di Jawa kok, dia bilang ada di Jawa. Ya, dia ada di Jawa, saya juga di Jawa sekarang, di Jawa Timur. Dia orang NTT, bukan orang Papua. Enggak, dia enggak bilang orang Papua Bang. Dia tidak bilang orang Papua kok. Iya, maksudnya dia bukan orang Papua, dia orang NTT dia. Iya, dia juga tidak benar bilang orang Papua gitu. Cuman dia mendapatkan informasi dari pendeta Ellen Wanma begitu. Ketua Sinode GKAI. Itu teman baiknya Bom Bom itu, Pak Hari itu. Pak Hari itu teman baiknya Pak Bom Bom. Oh, bahkan dia teman baiknya Pak Bom Bom. Teman baiknya. Saya kenal Pak Ari juga di Jawa ini, saya kenal dia. Dia teman baiknya Pak Bom Bom. Jadi informasi itu emang benar ya? Kalau menurut keyakinan Anda, informasi itu benar bahwa itu memang benar-benar surat palsu ya? Untuk mengatakan palsunya Pak ini, soalnya karena kenapa dikatakan palsu? Tidak mau mendengarkan apa yang saya ngomong tadi dan tidak mau menjelaskan kalau memang itu asli, tidak mau. Berarti seakan-akan ini surat ada disembunyikan sesuatu ya? Ada disembunyikan sesuatu. Ya, baik. Oke Bang, kita undang yang lain lagi Bang ya. Kayaknya popom ini. Oke. Siap. Jadi itulah Bang ya, biar Abang tahu orang-orang yang ngomongin saya di belakang, nah ternyata kayak begitu Bang. Ya Bang ya. Itulah Bang, biar Abang tahu. Oke Bang ya, makasih Bang ya. Makasih Bang ya, Tuhan Yesus berkati Bang. Oke baik. Saya turunkan ya. Kalian tahu nih, seperti apa ternyata orang-orang yang ngomongin saya di belakang. Seperti itu. Yo silakan, mungkin ada lagi dari jemaat. Padahal dia sebenarnya, apa sih susahnya bagi dia? Nih loh, suratnya Edis, nih. Ini kan nggak jelas nih, dia mampanginnya masih ketutup-tutup. Coba diginiin gitu, ditenteng-tenteng seperti ini, coba. Bisa nggak dia nenteng begini? Nih. Ini loh, nih suratnya nih, biar dipoto lebih jelas kan gitu bisa. Kalau memang itu ori. Ada yang WhatsApp saya nih, Bom Bom tidak bisa jadi pendeta karena nggak ada sekolahnya. Nah, coba, emang Bom Bom pernah sekolah teologi ya? Coba, yuk, coba. Coba kita kasih naik, ada Pace Plesterka. Ya Pace. Oke, selamat siang. Pagi, Pace. Iya, waktu Papua. Selamat siang, Bang. Oh, selamat siang, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyala kamera dulu ya, Bang ya. Oke, ini sabar banget. Oke, silakan. Saya posisi di kantor, tapi saya tadi sempat ada ikuti sedikit soal ini Pak Bom Bom. Kalau menurut saya Pak, aduh sabar.
Silakan Sabar Bang. ya, Bang. Ya, silakan. Nyala kamera dulu ya Bang ya. Sabar ya. Iya Bang. Ini kenapa lagi HP ini? Saya bantu dari sini Ya. bisa Bang. Saya bantu dari sini. Ya, silakan. Sudah ada itu Bang keluar di HP Abang itu permintaan dari saya Iya, untuk menyalakan kamera. Iya Bang. Di Oke, sini yang silakan, saya Bang. tanggapi kalau alangkah baiknya itu Bang buka Komal cari itu orang Papua yang berdomisili di Papua Barat atau Manokwari. Sudah Bang, Mereka sudah yang saya lebih undang. tahu supaya apa Bagi betul. teman-teman, sudah saya undang Abang. Bagi teman-teman yang di Manokwari, yang bergereja di GKAI Manokwari, coba datang kemari, begitu Bang. Cuma nampak-nampaknya kok nggak Oke, ada. supaya mereka bisa menjelaskan ya. Iya. Apa betul Pak Bom Bom ini pendeta di jemaat apa Philadelphia kah GKI? Karena saya lagi baru dengar kata GKI. GKI. Bukan GKI Bang, GKAI. Iya, GKAI. Saya lagi baru dengar bahasa itu karena kalau untuk kita di Papua di bagian Kabupaten Biak Numforsi kayaknya tidak ada gereja itu. Oke. Selain GKI. GKAI hanya Apa ada mungkin satu di saya yang Manokwari katanya Bang. GKAI hanya ada satu di Manokwari. Justru itu nanti kalau memang ada orang Papua Barat atau bagian Manokwari yang nonton di sini coba naik dan memberikan penjelasan atau apa betul ada gereja itu dan pendeta tersebut ada di situ atau tidak. Coba karena di sini mereka bertanya-tanya soal Pak Bom Bom ini kan kasihan menipu banyak orang juga atau kalau memang berdonasi untuk bangun gereja. Oke. Kalau Ya, memang itu tadi Bang yang berdonasi kita untuk undang membangun Bang. gereja. Ya, oke Bang. Mungkin Oke. itu saja. Oke, Baik, siap baik. Bang. Makasih, Saya Shalom. turunkan ya Bang ya. Salam Bang. Iya. Siap, Jadi siap. teman-teman mungkin Shalom. ada di antara teman-teman yang bergereja di, saya turunkan ya Bang ya. Oke, Bang. Siap. Oke Bang, makasih Bang. Mungkin ada teman-teman yang bergereja di Manokwari, cuman gimana saya mau naikkan kalau kolom komentarnya saya matikan. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa aja di capture orang-orang yang komen-komennya seperti itu, di capture saja, kemudian dilaporkan rame-rame begitu. Ya, karena kalau saya sendiri di sini, karena saya nggak punya moderator nih. Kalau saya live itu saya nggak punya moderator. Mungkin nanti bisa lah ya diinikan ya, di apa namanya, atur lah supaya saya punya moderator, supaya saya bisa menyalakan komentar, supaya saya tahu yang mana ini. Karena kalau tidak saya nyalakan komentar, saya gimana mau tahu siapa yang anggota gerejanya? Karena orang ini kadang-kadang naik tuh ngeyel aja gitu loh. Ini ada 42 orang mau naik, tapi apakah dia itu termasuk gereja atau tidak, saya nggak tahu. Coba ya kita kasih naik, ada Dahlan Simangungsong. Coba. Dahlan Simangungsong, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Bang Dahlan. Halo. Shalom Bang. Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang ya. Shalom. Ini udah nyala apa belum nih? Saya bantu dari sini Bang ya, itu sudah saya kirimkan permintaan. Oke, silakan. Oke. Bang Edis. Gimana Pak? Terima kasih atas waktunya kita diberikan naik ini. Ini sebenarnya mungkin saya kurang ini temanya, masalahnya temanya apa ini. Tapi yang mungkin yang perlu saya tanyakan ada mungkin di luar tema ini. Karena kalau tidak salah si Rudi Yohanes pernah menyatakan bahwa Judas Iskariot itu naik ke surga, seperti apa itu? Kita bukan bahas itu Bang. Kita lari ke mana? Oh gitu. Baik, Bang Dahlan saya turunkan dulu. Nampaknya Bang Dahlan baru datang. Siap. Maaf ya Bang ya. Siap. Turunkan dulu. Nampaknya dia baru datang. Inilah teman-teman ya. Makanya kalian biar tahu teman-teman, jadi host itu tekanan mental, tekanan batin ya, tekanan jiwa juga ada. Jangan kalian anggap enteng loh jadi host ini ya. Berat teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang mau naik, tema kita kali ini, bahkan di YouTube saya, itu saya tulis live khusus bahas bom-bom. Begitu. Kenapa? Apa tujuannya teman-teman? Begini,
Bom-bom ini kan berkali-kali dia itu pura-pura nggak tahu apa yang saya ucapkan. Atau dia tahu apa yang saya ucapkan tapi dia nggak paham gitu loh. Contoh, dia bilang begini, kamu mengatakan bahwa penyaliban itu rencana iblis, padahal itu rencana Bapa di surga. Terus digoreng-goreng sama dia. Edis bilang Tritunggal buang ke tong sampah katanya. Terus digoreng-goreng. Nah, karena terus digoreng-goreng dan saya tidak pernah tanggapi, ketahuilah teman-teman, ada banyak orang yang kirim ke saya. Jadi teman-teman saya, para teman Edis TV, followers ya, itu ngirimin saya video-video dia, ngirimin saya omongan dia dan lain sebagainya. Saya cuma bilang begini, nggak usahlah ditanggapin, saya bilang. Terus tidak pernah saya tanggapi. Saya tanggapin pun hanya tanggapan-tanggapan ringan. Tetapi kemudian ada lagi informasi sekarang. Informasinya adalah belum pasti benar. Sekali lagi ya, belum pasti benar bahwa dia memalsukan surat pentahbisan. Nah, makanya teman-teman, kalau ternyata ini tidak benar, bersihkan nama dia. Ya, kita bersihkan nama Bom-Bom dari fitnah yang mengatakan bahwa surat pentahbisan itu tidak benar. Ya. Nah, kalau ternyata memang benar dia seorang pendeta, dia dilantik ditahbiskan jadi pendeta ini bulan September tahun 2005 yang lalu, dan dia katanya ada satu gereja, program dia untuk mendirikan gereja itu, kita sama-sama dukung kalau memang itu benar. Bahkan saya sudah bilang tadi, saya akan memberikan uang khusus untuk itu. Begitu teman-teman. Saya akan ikut menyumbang untuk pembangunan gereja yang katanya Pak Bom-Bom dia ditahbiskan itu. Tetapi kalau ternyata tidak benar, ternyata penipuan, apa kita tidak kasihan dengan saudara-saudara Kristen kita yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, yang menyisihkan pendapatannya, menyisihkan penghasilannya untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil. Ternyata disalurkan ke abal-abal dengan surat palsu. Itu tujuannya, nggak ada tujuan yang lain. Dan kalau benar ini adalah surat palsu, yang kayak begini ngapain saya ajak debat? Artinya saya berdebat dengan seorang mafia. Betul? Betul nggak? Kalau ternyata benar ini palsu, surat palsu, terus saya tanggapin dia debat, saya ajak debat. Saya debat sama mafia. Ngapain? Ngapain mafia saya ajak debat? Gitu loh. Ya, biar teman-teman ngerti ya maksud saya. Yuk, coba. Kita kasih naik ada Purnama Oluan. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Purnama Oluan. Silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Oras itu gimana? Toh ada mau aku tanya, boleh gimana ya? itu? Ya. Apa tanggapan itu dari media sosial yang sedang beredar sekarang tentang dilarangnya menjual lapak babi? Aduh, ternyata ada. Itu sebentar ya. Saya mohon maaf sekali nih. Isu kita bukan soal itu. Ini isu kita soal suratnya Bom-Bom. Jadi mohon maaf ya. Kalau suratnya Bom-Bom aku tak ngerti lah. Aku tadi baru Ya, masuk. baiklah. Jadi dibawa dulu ya. Oke, saya turunkan dulu ya. Aduh.
Sudah saya bilang tadi teman-teman, kemarin sudah saya bilang kalau masalah itu, bahkan sudah saya bikin itu khusus itu. Silakan teman-teman nonton. Makanya teman-teman, kalau teman-teman klik profil saya, di profil saya itu ada YouTube saya, TikTok saya yang asli, Facebook saya. Nih, klik aja profil ini. Klik. Nanti kalian akan melihat biografi saya di situ. Ya, silakan teman-teman cek lagi, tonton videonya ulang di situ. YouTube saya itu nggak ada iklannya, teman-teman. Kalau kalian nonton Edis TV, tapi ada iklannya, itu sudah pasti bukan YouTube saya. Edis TV itu ada banyak sekali yang memalsukan. YouTube-nya juga orang pakai nama Edis TV, banyak yang palsu-palsu. Yang asli itu Edis TV yang ada di profil saya ini. Gitu. Nggak ada iklannya. Teman-teman. Jadi kalian bisa nonton lempeng, nggak bakal ada iklan muncul di situ. Ya, memang nggak ada monetisasinya gitu. Yang nonton sekali live itu saya nonton kurang lebih kalau malam-malam tuh 4.000 orang sekali live di YouTube, tapi nggak ada iklannya itu. Gitu ya. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Adit Gemini. Terima kasih, makasih Bang Suwandi, makasih. Silakan Gemini. Ya, salam Bang Edis. Salam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu ya Bang ya. Tolong dibantu Bang Edis. Oke, saya bantu dari sini ya. Silakan. Ya, salam Bang Edis. Ya, ini aja buat mempersingkat waktu Bang Edis, karena Bang Edis kan nggak nyalain komentar ya. Jadi sebelum nyalakan merah, Bang Edis bilang aja mau bahas tentang Pak Bombom. Kalau misalkan di luar Pak Bombom langsung diganti lagi aja biar waktu dia singkat. Gitu. Oke baik. Abang sudah coba menghubungi Bombom, sudah coba ini ada di responnya nggak ada? Belum Bang, saya baru masuk ke komal Bang Edis, cuma tadi kan ketemu yang mau diskusi sama Edis itu yang nggak tahu mau bahas tentang Pak Bombom aja gitu. Baik Bang, baik saya turunkan kalau begitu Bang ya, saya turunkan Bang ya. Oke. Terima kasih Bang, terima kasih. Teman-teman, saya izin sebentar untuk ambil air minum karena saya haus sekali teman-teman. Bentar ya. Bentar. Bawa saja teman-teman, karena TikTok ini kadang-kadang kalau ditinggal dia tiba-tiba harus menyuruh host menyalakan kamera. Saya ambil air minum dulu ya, sebentar ya. Bagi teman-teman, kalau misalnya saya nyalakan komentar, nanti kalau ada yang komen-komen seperti itu, saya minta bantuan kepada teman-teman untuk melaporkan komentar itu bareng-bareng. Begitu, laporkan komentarnya supaya akunnya itu mati. Begitu. Atau kalau dia pakai akun yang asli, itu di screenshot saja orangnya. Akunnya seperti apa. Karena kan komentar-komentar seperti itu kan nggak sopan. Ada pernah kalian lihat diskusi di sini saya mengatakan bahwa Muhammad itu adalah kelamin gitu kan, nggak pernah kan? Yang Kristen juga jangan pernah juga kalian komentar begitu loh. Di dalam Alkitab kita itu tidak ada ajaran jangan kamu ada ajaran yang mengatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Sejak kapan Muhammad itu kah? Kan nggak ada. Kok kalian komentar kayak gitu? Ya, yang di kolom komentar tolong tertib ya. Oke, kita kasih naik ada Ego Amo. Saya nyalakan lagi komentarnya. Tolong teman-teman yang komentar-komentar gitu ditangkap. Lihat akunnya, kalau akun ori, orangnya. Coba biar orang-orangnya harus mempertanggungjawabkan dulu itu. Ya, silakan Bang. Salam. Abang Ego Amo Teh, Abang Kristen ya Bang? Iya, betul Kristen Bang.
Iya, silakan Bang. Apa yang Abang ketahui Bang? Temanya apa nih, Bang Edis? Berat kan teman-teman jadi host kan? Kalian sudah tahu jadi host seperti apa? Itulah jadi host. Kalian pikir, makanya kadang-kadang saya udah ngomong ratusan kali saja. Berapa kali saya jelasin tentang penyaliban itu rencana iblis, niatan jahat iblis. Tapi ada aja orang datang lagi lagi kan, ya seperti itu. Biar kalian tahu, nah termasuk bom-bom ya gitu orangnya. Cuman kalau dibiarin, gini teman-teman, ketololan yang dibiarkan itu akan menular. Biar kalian tahu. Menular. Ayo silakan. Kita kasih naik ada ini dari tadi 8K ini ngajukan permintaan naik ini. Tapi saya tidak menaikkan Anda itu karena nama Anda ini loh. 8K quality effect ini apa gitu loh. Ya silakan 8K. Nyalakan kamera dulu Bang. 8K. Halo. Halo. Ya, Abang Kristen Bang. Kristen. Oke, dari pertama live tadi Bang, Anda nggak pergi-pergi dari situ. Setia sekali Anda di bawah. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, tadi kan sudah ada beberapa yang naik. Sepertinya ada yang memberikan tentang sertifikatnya si Pak Bom-Bom. Sebentar, saya tanya dulu. Abang ini Islam atau Kristen? Kristen. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Iya, jadi gini, ada dua tadi itu yang sepertinya bisa memberikan masukan. Jadi itu pun jangan diterima mentah-mentah, ini saya saran saja. Ya Pak Edis, terus yang lain soal pentakbisan seseorang, itu tergantung denom. Karena saya pernah juga ada pengalaman yang begini-begini. Jadi tergantung denom, maksud saya tergantung denomnya begini. Beda denom, beda juga prosedurnya. Ada yang dia ditakbiskan untuk apa? Sebagai apa? Kalau dia hanya pelayan gereja lokal, maka yang mentakbiskannya boleh pendeta lokal, boleh gereja. Gereja itu pun boleh. Oke. Saya mau tanya dulu Bang, Abang ini kapasitas, sebentar Bang, saya mau tanya dulu, Abang ini kapasitasnya apa? Abang pejabat struktural suatu gereja? Kalau saya ini kan sekarang jemaat biasa, tapi pernah juga ditakbiskan, tapi bukan sebagai pendeta. Jadi Oke, Abang pernah ditakbiskan sebagai apa? Penginjil. Sebagai? Penginjil. Oke, sebentar ya Bang ya, saya balikan dulu ya Bang ya. Ini bom-bom ini, kenapa dia ini nggak mau klarifikasi ini? Karena dia ini memang mencurigakan ya. Coba, ini kalau kita lihat, dia ini ada tulisannya STH loh. Lihat tuh, STH kan itu ya? Ya. Nah kalau STH itu berarti berkaitan dengan yang namanya kependetaan, setuju? Bentar ya, kita tampil oke. Ya selalu. Nah, Kota Manokwari nih Bang. Kota Manokwari. Bentar ya. Iya. Jadi gini Pak. Pak Edis, ya saya tahu. Saya udah baca dari tadi itu, udah. Pak Edis. Iya, terus? Begini. Kependetaan itu kependetaan itu umumnya didapat dari gereja sinode. Umumnya ya. Nah, sinode lah yang memberikan predikat kependetaan. Tapi kalau soal pelayanan, pentakbisan jadi pelayanan, dia di situ ditakbiskan jadi pendetanya atau sebuah pelayanan, itu dua hal yang berbeda. Jadi orang jadi pendeta pun enggak harus jadi punya STH. Sekolah Alkitab pun bisa jadi pendeta. Ya, tapi kalau STH ini sudah pasti ada sekolahnya, Bang. Kalau STH dia angkatan berapa? Alma maternya mana gitu loh. Nah, seharusnya dalam hal ini Pak Bom-Bom tidak susah untuk
menerangkan dia sekolah di mana, alma mater tahun berapa, angkatan tahun berapa, alamat kampusnya di mana, nomor registrasi kampusnya ke apa itu namanya ke dikti atau yang lain berapa, itu nggak susah dia ngasih tahu kalau dia benar lulusan STH ya. Ini masalah teologi lo ya. Tapi kalau kependetaan itu beda, itu dia gereja. Oke, ini ya. Ini pentahbisan di GKAI. Cuman ini agak buram ya, saya nggak terlalu bisa membaca ya. Pada tanggal 28 September 2025, Pendeta Doktor Perhimpunan Simatupang, DIPS, STA. Surat pentahbisan ini ditetapkan di Kota Manokwari pada tanggal 25 Desember. Jadi ditahbiskan sebagai apa ini juga nggak tahu ini. Karena tulisannya agak kabur. Nah, jadi ini sepertinya dia takbiskan untuk pelayanan, bukan kependetaannya. Iya, tapi kok ada STH? Kalau nama dia kan Daud Tandi Kende, STH. Berarti kalau STH sudah wajib dia punya alma mater, punya kampus, angkatan tahun berapa, betul? Betul. Nah, makanya itu kan kita perlu klarifikasi ini gitu. Ya enggak? Jadi STH itu didapat dari kampus, kependetaan itu didapat dari sinode. Terus pelayanan itu didapat dari gereja lokal atau dari sinode pun bisa, dari kampus pun bisa, ya. Kampus pun bisa mengutus ke pelayanan atau ke penginjilan kemana, untuk praktek atau apalah, bisa itu. Tapi ini kayaknya kalau saya baca-baca dia ditahbiskan sebagai apa, nggak ada ini. Tahu ini, harusnya dia takut itu Mas tahu. Takut ngasih tahu? Iya, dia harusnya nggak usah takut. Kalau memang ditahbiskan sebagai apa, ada keterangannya. Di sini saya belum lihat ini. Ditahbiskan sebagai apa nih? Nih. Ya itu yang harus itu perlu dikejar Pak, memang perlu ya. Perlu dikejar. Nah. Tapi kalau dia ditasbiskan karena dia mau pegang gereja, itu harus wajib dari sinode. Biasanya tergantung genom. Bisa dari wilayah cabang wilayah, bisa dari daerah, DPD, bisa dari pusat. Nah, tergantung bagaimana denom, struktur di denom itu ya. Kalau dia mau pegang gereja, pegang pelayanan gitu, untuk sebuah wilayah, nah itu harus dari gereja, dari sinode. Tapi kalau dia mau pelayanan di lokal, di dalam gereja itu, pendeta lokal itu pun bisa. Begitu Pak Edi. Ya, setahu saya dia sering ngaku-ngaku pendeta, jadi pastilah kesimpulannya ya ditahbiskan sebagai pendeta. Nggak mungkin ditahbiskan dia sebagai tukang parkir kan? Masa tukang parkir ditahbiskan? Bagaimana mungkin dia ditahbiskan sebagai tukang parkir gereja? Kan enggak kan? Di gereja ditahbiskan dia sebagai apa di gereja itu? Kalau setahu saya surat pentahbisan itu ditahbiskan sebagai gembala di situ, sebagai pendeta. Begitu. Nah, tapi itulah Bang ya, intinya itu harus wajib dari masih. Oke lah. Baik Bang, terima kasih informasinya ya. Saya turunkan ya Bang ya. Baik, makasih Bang, saya turunkan. Jadi intinya teman-teman yang mau saya sampaikan cuman itu ya teman-teman ya. Kalian jangan salah paham. Tujuan saya adalah supaya kalian tahu siapa orang-orang yang selama ini menjadi orang-orang yang suka melintir-melintir omongan saya. Selama saya berdebat, berdiskusi dengan Uncu PA dan kawan-kawan, ada saja kerikil-kerikil teman-teman. Ada saja batu-batu, ya ada saja yang menghalangi, menjadi batu sandungan banyak. Ya, biar kalian tahu seperti apa sebenarnya orangnya. Itulah ya. Jadi teman-teman, saya sudah mencoba untuk mengundang Bom-Bom,
menanyakan soal suratnya ini, tetapi dianya sepertinya berkelit. Ya, kalian simak sendirilah ya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri apa maksud dan tujuannya dia seperti itu. Oke teman-teman, atau mungkin ada teman-teman yang boleh komentar di sini, ada sesuatu yang mau coba silakan. Yoel, sebentar, saya kasih lihat Yoel. Tidak ada di sini namanya Yoel, teman-teman. Nggak ada. Yang namanya Yoel tidak ada. Mau naik, nggak ada. Yoel Karo nggak ada. Anda nggak ngajukan permintaan naik. Jadi saya nggak bisa naikkan kalau Anda nggak bisa ngajukan permintaan naik. Ada? Undang 1 orang pendeta. Ya silakan. 1 orang pendeta yang punya surat pentahbisan. Coba Anda cerita dulu masalah pentahbisan. Masalahnya saya nggak pernah ditahbiskan. Jadi saya nggak ngerti. Coba silakan. Coba ya, Christ for Indonesia. Coba. Ya, shalom Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar aja. Kok tutup-tutupan seperti itu, Bang? Ada apa, Bang? Sebentar, Bang. Abang kok tutup-tutupan begitu, ada apa? Saya kirim ini, sebentar aja. Saya kirim ini ya, link WA ke WA itu daftar Saya tidak bisa baca WA, Bang, karena saya pakai live ini. Kalau saya buka WA ya nggak bisa, Bang. Karena ini HP buat WA itu di sini yang saya pakai live ini. Oh, ya udah, Bang. Turunin aja dulu, Baik, Bang. saya turunkan ya, saya turunkan. Terima kasih. Coba kalau ada seorang pendeta, apa Bang tujuannya kok begini Bang? Biar kita itu teman-teman jangan sampai apologet ini jadi rusak karena ada para mafia-mafia seperti itu. Jadi biar teman-teman itu kalian itu biar bersih nih. Memang bersungguh-sungguh dia berapologet, sungguh-sungguh betul-betul dia bukanlah seorang mafia-mafia seperti itu teman-teman ya. Itu tujuannya, biar kita klarifikasi. Kalau benar, ayo kita sama-sama dukung gerejanya, Pak Bom. Kalau penipuan, ayo sama-sama kita tinggalkan. Ya, Bang Johannes Matondang. Shalom, Bang. Shalom, Abang. Abang pendeta kah atau menjabat di dalam struktural gereja? Saya dibilang pendeta mungkin bisa. Saya lulusan S1 STT di Yogyakarta. Oke, Abang lulusan STT di Jogja. Kemudian? Tadi saya sempat Abang pernah masuk. ditahbiskan nggak? Kalau tahbiskan secara yang itu belum pernah, Bang. Belum pernah ditahbiskan secara secara resmi ya? Ya, tapi kalau misalnya dia sebentar Bang, biar saya ini Bang. Yang mentahbiskan itu apa, Bang? Biasanya dari gereja, Bang. Dari gereja. Gereja itu yang mentahbiskan itu apakah bisa hanya seorang pendeta mentahbiskan? Biasanya ada dari perwakilan dari sinode, Bang. Dari Jadi sinode misalnya, ya? Oke, baik. Ya, dari sinode nanti dia akan berkata dia cocok atau enggak. Itu biasa ada prosesnya 2 tahun dulu membantu pelayanan di tempat tersebut. Itu tuh banyak prosesnya, enggak. Oke, enggak ada cerita lulus dari STT langsung ditahbiskan ya. Biasanya dia pengalaman dulu jadi pembantu dulu, membantu pendeta dulu, bantu pelayanan dulu, bla bla bla. Kalau rekam jejaknya, reputasinya udah beres, baru berani orang tahbiskan ya. Biasanya seperti itu, Bang. Tapi ada juga beberapa mungkin ada kasus khusus, mungkin ketika dia sudah tamat, dia punya jemaat, itu mungkin bisa, Bang. Oke. Artinya yang mentahbiskan itu nggak bisa hanya level pendeta nggak bisa mentahbiskan ya, harus dari pusatnya ya, dari sinodenya ya. Biasanya seperti itu, Bang. Oke, baik. Ada masa orientasinya lah, nggak segampang itu biasanya. Oke. Itu tadi Coba kalau menurut Abang gimana ini Bang? Deteksi Abang nih, karena bom-bomnya sendiri dia
Kayak nggak berani Biasa mengklarifikasi. Kalau Ya. dari STH gampang Bang, sebenarnya ngeceknya kan dari PD Dikti bisa. Apakah dia benar STH atau tidak dari namanya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, tadi aku sempat masuk ke live-nya bentar, cuman agak bingung aja memang. Beliau selalu ngomong seperti ini Bang. Beliau selalu ngomong, kenapa orang selalu ngincar dari pribadinya saja? Kenapa harusnya katanya Bang Edis itu menyerang dari ajarannya aja, nggak usah ke pribadinya. Makanya itu sebenarnya saya lucu Bang sebenarnya. Kayak mana kita percaya sama orang, katanya juga dia ngomong gini, Bapak sudah ini nggak berdosa. Kalau Bapak nggak berdosa, coba ngomong katanya. Lah, dia selalu ngomong alasannya semua orang tuh berdosa, semua orang tuh punya masa lalu. Bukan masa lalunya, astaga. Jadi dia kayak menormalisasikan orang yang berdosa sehingga siapa saja itu boleh ngomong firman. Memang boleh semua ngomong firman, saya tidak menyalahkan itu. Tapi kan seorang yang menyampaikan firman itu adalah seorang yang memiliki figur yang baik juga. Bagaimana kita percaya sama seseorang sedangkan dia menipu orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu sih Bang Edis. Oke. Jadi saya tangkap kesimpulannya gini. Menurut Bom, sebentar ya Bang ya, saya bisukan dulu komentarnya ya. Bentar. Siap Bang. Ini kayaknya besok kita harus inilah pakai moderator biar kita atasi dulu ini yang komen-komen gini. Gini Bang. Menurut Bom, saya itu sebaiknya membahas materinya, tidak membahas pemalsuan surat. Ya. Karena menurut dia pemalsuan surat ini adalah hal yang wajar, begitu ya? Bisa dibilang begitu Bang. Makanya saya bingung jujur. Gini, yang berbantah dengan saya soal pernyataan-pernyataan saya itu bukan cuma Bom, ada orang-orang lain dan mereka saya tanggapi, gitu loh. Ya. Bom termasuk orang yang mau saya tanggapi, tapi bagaimana saya mau menanggapi kalau memang ini surat palsu? Kalau seandainya ini surat palsu, kesimpulannya dia adalah seorang mafia. Dia seorang mafia yang menipu banyak orang. Bagaimana mungkin saya mau mendebat dia soal firman Tuhan? Firman Tuhan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita. Ya benar Bang. Gitu loh. Bagaimana saya mau mengotori diri saya berdebat dengan seorang mafia kalau memang benar ini surat palsu? Kan gitu. Benar sekali Bang. Saya setuju Bang. Karena sebenarnya itu nggak susah ya menunjukkan hal kebenaran. Kalau memang iya, kenapa susahnya? Kenapa harus untuk memutarbalikkan seolah-olah kayak memanfaatkan momen gitu, kasarnya? Kenapa enggak segampang kan tunjukin sudah gitu? Kan enggak masalah gitu. Dan dia selalu bilang gini, apa untungnya untuk kamu kalau saya pendeta palsu? Dan tuh apa ruginya kamu kalau lah bukan itu, baru apa masalahnya untuk kamu? Sekarang kamu rugi nggak kalau saya pendeta palsu? Apa untungnya bagi kamu? Selalu ngomong gitu. Ya Tuhan Yesus. Ya itulah makanya saya bilang Bang, kalau seandainya dosanya itu misalnya dosanya maling jambu atau dosanya apa, itu nggak masalah, itu masih bisa kita tolerir. Dosa yang juga kita lakukan ini beda bro, beda. Ini masalahnya soal surat pentabisan loh. Benar. Itu benar sekali Bang. Baru dia tadi yang sempat ngomong, saya mau berdebat sama Bang Edis TV, tapi harus ada katanya moderator yang netral gitu-gitu katanya. Baru saya udah nggak berminat Bang. Ngapain saya berdebat kalau ternyata ini surat palsu? Ngapain saya berdebat dengan mafia? Iya bisa bilang gitu lah Bang. Oke lah. Tapi memang lucu sih Bang. Tapi mau gimana lah Bang? Ada aja lah. Sebenarnya harusnya kan kita saling support, kenapa harus saling menjatuhkan gitu? Harusnya begitu Bang. Ini yang saya kecewakan Bang. Saya bercita-cita Bang, ada rumah apologet, ada teman-teman yang berapologet, kita bisa kumpul-kumpul. Bayangin Bang, mereka-mereka ya, para pendebat-pendebat dari pihak sebelah, mereka ada acara kumpul-kumpul loh. Mereka kumpul-kumpul, mereka bikin ini, bikin visi misi. Kita kapan nih? Ya benar. Tapi benar, Bang. ternyata Bang, saya lihat orang-orang yang konon katanya berapologet ternyata kok begini. Itu kekecewaan saya Bang. Begitu loh. Padahal kalau seandainya kita bisa kumpul-kumpul, saya nggak kesepian,
saya ada teman, kita bisa bicara visi dan misi, kita bisa bikin podcast dan lain sebagainya. Tapi ternyata begini. Begitu loh. Itu yang sangat disedihkan. Kenapa? Itu yang sangat saya sedihkan, Bang. Seperti itu. Harusnya kita bersatu, malah kita saling mencari kekurangan, malah mencari kejahatan. Itu Bang, yang saya sangat sedih sekali hati saya. Kenapa kok begini gitu loh. Bukannya kita ini satu tubuh Kristus. Bukannya kita ini sama-sama. Kita memberitakan, memperjuangkan, kita jawab nih. Para RT 6 nih yang memfitnah firman Tuhan. Yang memelintir perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kan begitu harusnya. Iya, Bang. Ya begitulah. Ya mungkin ini proses ya Bang. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu nanti bermunculan lah apologet-apologet yang benar-benar dia serius. Supaya betul-betul bisa ikut bersama-sama lah dengan tim kita gitulah Bang ya. Oke, itu aja Bang ya. Saling mendoakan kita Bang. Saya selalu mendoakan apa yang terbaik. Amin. Makasih banyak Bang. Oke Bang ya, begitu ya Bang ya. Oke, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya turunkan ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan melihat ini sebagai sesuatu perpecahan, enggak. Tapi lihatlah ini sebagai sesuatu pemurnian. Jadi teman-teman kita harus singkirkan apa-apa yang menjadi benalu, apa-apa yang menjadi penghambat-penghambat, kerikil-kerikil, apa-apa yang menjadi batu sandungan. Sehingga dilihat orang seolah-olah sesama apologet itu bertikai. Padahal tidak. Padahal ada para, dalam tanda kutip, orang-orang yang ternyata, ya kalian tahu sendiri ya, apologet kumpulnya sama apologet. Apologet nggak boleh bergabung sama orang yang berkedok apologet. Ternyata seorang mafioso atau seorang bajingan. Ya. Gitu teman-teman. Saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, kalau hanya semua orang berdosa, saya berdosa, kita semua orang berdosa. Tetapi ini beda case-nya ini, beda. Ini nggak sama dengan dosa-dosa biasa. Ini soal kalian tahu sendiri tuh, ya beda ini. Begitu teman-teman. Ya, saya rasa itu saja teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Saya menyerahkan kepada kalian semua, kalian bijaksana, dan kalianlah yang mewakili saya untuk mengklarifikasi kepada Bom-Bom tentang surat tersebut. Jadi teman-teman saya minta kalian supaya jangan pekerjaan saya terganggu, karena saya harus live lagi, dan kembali lagi saya harus mengcounter para kadrun-kadrun, para sudrun ya. Saya harus live kembali seperti biasa kalian lihat saya live. Karena hari ini beda sekali nih. Tumben-tumben Edis bahas hal begini ya. Tapi ini perlu saya lakukan sesekali. Kalianlah yang menjadi wakil saya untuk mencari tahu keabsahan perihal surat tersebut. Saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan disimpan di dalam hati. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita.